Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan hal yang berikut ini. Apa hukumnya orang murtad? Setelah itu masuk Islam balik. Nalladzina amanu beriman, summa kafaru murtad, summa amanu masuk Islam balik, summa kafaru murtad balik, summa murtad balik, summa zdadu kufran masih boleh. Beriman dia, ya. Habis itu murtad dia, ya. Masuk Islam balik, boleh. Boleh. Yang tak boleh murtad dia balik. Jadi masih ada waktu dia 3 ronde lagi. Nanti kalau ada muslim dulu ya nikah dia sama non muslim, murtad dia, mau balik dia balik, boleh. Kau balik lagi baliklah. Tapi kalau kau murtad sekali lagi, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Orang yang membunuh dalam Islam dipancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, dimasukkan ke dalam tanah setengah badannya, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, murtad. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari murtad. Dan berikut kesaksian hebat 2 orang murtadin. Mari kita saksikan dan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Saya jelasin sedikit ya Bang, karena hidup saya sekarang adalah bagi kemuliaan Tuhan ya Bang. Apalagi ini mengabarkan kabar baik gitu. Karena hidup untuk bersaksi ya Bang ya. Oke, saya jelasin. Saya itu dulu Islam Bang. Saya itu Islam yang fanatik, Islam yang dimana aku tuh nggak suka sama orang-orang Kristen ya. Pokoknya orang-orang yang beda agama sama saya tuh ngerasa gimana gitu, mereka tuh di mata saya tuh udah jelek aja, karena saya dari kecil udah didoktrin Bang. Karena saya sekolah Islam, lingkungan saya semuanya Islam, gak ada orang Kristen Bang di lingkungan saya, di rumah saya itu gak ada. Keluarga saya juga Islam semua, jadi nggak ada celah untuk mengenal pengajaran Yesus gitu loh. Ya yang saya tahu Yesus hanya Nabi Isa gitu loh. Dan ada kesempatan di mana saya punya teman Kristen Bang, saya nggak tahu kalau dia itu orang Kristen. Nah setelah saya tahu dia orang Kristen, saya tuh marah-marah gitu, udah kamu nggak usah berteman sama saya lagi, aku udah nggak mau berteman sama orang kafir gitu. Dan hati saya itu optimis, pokoknya saya harus bisa menjadikan dia itu orang Islam. Nah itu dan dimana saya itu sering menyerang keimanan dia, tapi dia tuh kuat banget sama iman dia. Saya tuh mikir, kok orang Kristen itu imannya kuat-kuat ya, padahal agama Kristen kan sering dihina, gereja dibakar, sering dimusuhin, dikapir-kapirin, tapi kok kuat gitu loh. Saya berpikir apa sih yang menguatkan dia tuh apa gitu loh ya. Nah, kita cekcok, terus saya tuh ngerasa kesekak waktu itu, karena teman saya menanyakan mukjizat Nabi saya, dan saya tahu cuman Al-Quran dan membelah bulan gitu. Dia tuh ketawa, membelah bulan gimana? Ya saya nggak suka ya Bang ya, karena bagi saya siapapun yang menghina Nabi saya ya darahnya halal, itu agama saya dulu. Ya mungkin nggak semua lah orang Islam itu intoleran. Kalau saya orang Islam yang intoleran gitu. Dan saya tuh tantang Tuhan Yesus waktu itu. Coba kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang benar, kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang hidup, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semesta alam, tunjukin sama saya, kata saya gitu. Suruh datang ke mimpi saya tantang Tuhan waktu itu, dan luar biasa saya mengalami Tuhan Bang, dimana Tuhan tunjukkan firman yang luar biasa pada saya. Saya tuh niatnya buka Google, saya tuh mau mencari mukjizat Muhammad gitu ya, mau mencari mukjizat Muhammad, karena teman saya nanya-nanya terus mukjizat Muhammad itu apa, dan saya tuh cari tahu, karena yang setahu saya itu mukjizatnya cuma membelah bulan sama Al-Quran aja, itu mukjizat terbesar gitu loh. Malah yang keluar itu Matius pasal 28 ayat 18-20. Saya bingung ini apa. Saya ngetik apa, keluarnya apa. Aku bilang, Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi, di langit dan di bumi. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, menyertai orang-orang percaya. Itu yang membuat saya bertobat. Dan masih panjang sih Bang, tapi waktunya udah gak ada tuh mau habis. Pantes berani pindah agama. Kalau ada orang tua, insya Allah orang tua menentang. Padahal saya bikin PT itu nggak lagi nyinggung-nyinggung soal agama deh, perasaan. Ingat ya, duniawi itu panah loh. Orang tua, saudara, tetangga, sekalipun kamu nggak bisa menyelamatkan saya. Terus apa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Kenapa saya mengikut Kristus?
Karena dialah juru selamat saya, juru selamat manusia. Hanya saja kamu belum mengenal keselamatan dan kebenaran. Lantas, saya harus percaya sama manusia? Tentu tidak. Saya percaya sama Tuhan saya. Saya percaya sama Tuhan saya. Karena dia berasal dari atas, yaitu dari surga. Karena dia adalah pemilik tahta sorgawi, berkuasa di langit dan di bumi. Pada Yohanes pasal 6, ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus itu akan membangkitkan semua manusia, paham kamu? Dan asal kamu tahu, Yesus adalah juru selamat manusia dan dia adalah hakim yang adil. Dia adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Sedangkan kamu siapa? Mau menghakimi saya? Hey! Pada Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena saya ingin memiliki terang hidup, ingin mengetahui kebenaran, saya mengikut Tuhan saya, itu Yesus Kristus sang juru selamat manusia, bukan mengikut mulutmu itu loh. Nih ya, kenapa orang Islam pindah ke Kristen, dia akan dibenci. Kamu mau tahu? Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, firman Tuhan katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saya milik Tuhan, oke? Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak kesaksian dua orang murtadin di video yang barusan kita lihat. Dan salam Tuhan, luar biasa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu anugerah terbesar. Kenapa saudara dalam Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi kalau hari ini saya dan saudara percaya kepada Yesus, itu bukan semata-mata karena keinginan kita, bukan semata-mata karena pengetahuan kita, bukan juga semata-mata karena nenek moyang kita Kristen, tetapi yang terutama adalah Tuhan memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Sehingga melalui pilihan Tuhan kita dipilih dan kita menjadi umat pilihan Tuhan, kita menjadi umat Kristus, dan kerajaan sorga kelak menjadi bagian kita. Saudara, tidak sia-sia kita mengikut Kristus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengatakan di dalam Alkitab bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, ya, kita sudah pasti masuk ke dalam sorga ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan sebagai buah dari keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, yaitu kita taat akan firman Tuhan, maka yakinlah bahwa kerajaan sorga kelak menjadi kepunyaan kita. Dan kita pasti bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Jadi saudara Tuhan, sekali lagi, tidak sia-sia adanya ketika kita memilih Kristus di dalam hidup kita. Saudara dalam Tuhan, dua orang murtadin tadi merupakan umat pilihan Tuhan, dan itu anugerah terbesar dalam kehidupan mereka. Kiranya iman mereka diberkati, hidup mereka diberkati. Sekiranya Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus Tuhan menguatkan iman mereka, sehingga dengan berbagai situasi dan kondisi yang mereka alami hari-hari ini, iman mereka tidak goyah dan mereka tetap hidup dalam Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi merupakan anugerah terbesar ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Yesus, upah kita besar di sorga. Saudaraku dalam Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap percaya akan Tuhan. Karena Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan bahwa umur manusia ini hanya 70 tahun, kalaupun lebih kebanggaannya
adalah sakit penyakit. Jadi di dunia ini kita sebenarnya hanya sementara. Tempat kekal kita adalah kerajaan surga kelak. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan memilih kita, dan mari kita menghasilkan buah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita dengan taat akan firman Tuhan, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.